bocil-bocil itu tuh. Ini sapi mini, Dok. Bener kan? Hei. Cewek banget kan? Hei, sini nak. Sini sayang. Si Meli. Meli naksir gua. Masa dia bilangnya tahu gimana? Aku mah pokoknya gini, kamu seneng nggak di sini? Seneng, aku jadi glowing. Ya, soalnya Janoko bilang dia udah punya pacar ya di sini. Si Janoko bilang ada naksir sama sapi di sini. Dia tunjukin lah bentuknya kayak dia. Oh, dia tuh pernah birahi. Apa dia udah pengen kawin atau gimana? Ya biasanya kalau dia. Hai, assalamualaikum guys. Kita masih seru ngomongin duo putri tuh, Meli dan Mimi, si Centil dan si Bigos. Dan ini kita menuju ke Janoko bersama Dr. Rajanta. Wow, kelas berat. Coba dicek dulu Janoko. Janoko pernah kawin nggak tuh? Coba. Di sono, di tempat lama. Kayaknya belum ya. Kok nanyanya langsung gitu? Kok nanya langsung pernah Enggak, kawin? soalnya pengen tahu galaunya. Oh iya. Jadi guys, ini Janoko itu, ini Dok, jadi dua kandang besar ini tuh asalnya tuh ada 7 sapi. Awalnya Condrosimo, kemudian ada tambah 3, jadi ada 4. 4 cukup lama, kemudian di hari-hari terakhir tambah 2 dan tambah 1. Total 7. Nah di hari H-nya 2 dikirim ke Bandung, kemudian selanjutnya juga 4 di perpisahan. Sisa 1, nah dia tuh dulunya tuh di sana sendiri, dia galau banget. Akhirnya kita pindahin ke sini dan biasa sih di sini nggak diikat ya, biasa kita lepasin. Tapi makannya makin kurang bagus. Akhirnya tiap jam makan sama Ato diikat, ya gitu. Biar fokus makan, iya gitu. Jalu Jaki salim dulu. Bisa salim dulu nih. Jalu. Halo Jalu. Jaki, iya. Lucu banget sih kamu. Dia dulu tadinya di peternakan kan? Ya, dia tuh satu tempat dengan Wariso, satu tempat dengan Condrosimo, dengan Grandong yang sebelumnya dulu di Setia Farm. Kita tuh dapatnya semuanya A, dapatnya hubungannya sama anak kecil. Apa? Hubungan dia tuh galau karena dia merasa terpisah dengan satu anak kecil. Jadi kalau dia makan, anak itu tuh kayaknya kepo banget. Dia diem, ngeliatin dia makan gitu. Jadi ini tuh yang punyanya itu kan istri itu lagi hamil. Dia tuh perpisahan sama dia itu sama bayinya. Nih, aku liatin deh. Nih pas lagi nih. Oh ini perpisahan. Pas perpisahan tuh. Oh sampai kayak gitu. Iya. Soalnya galau banget dianya, ya. Dia berasa kayak apa ya? Sampai perutnya nggak enak gitu. Tuh, kalau itu tuh. Oh, pantesan. Terus sedih banget kayaknya. Oh, bisa sama bayi itu. Dia kepikiran tuh, nih apa kabar tuh anak gitu. Oh gitu. Kita kan berbeda ya. Dia kan tadi yang di kantor bisa sebelum kan sudah mencoba ngobrol sama Janoko. Saya sama Ray udah lihat Janoko waktu di mobil. Oke. Masing-masing kan, karena Gareth nyetir kan nggak bisa sambil merem. Iya juga sih. Kan ngobrol kan merem, iya benar-benar. Nah terus saya nanya sama Ray kan, dia dapetnya apa gitu loh. Nah Ray bilang dia galau, kenapa nggak mau makan gitu kan? Kita tanya kenapa dia nggak mau makannya. Ray bilang dia galau. Galau kenapa? Nah kayaknya dia galau karena mungkin pokoknya hubungannya sama anak gitu. Nah jadi kita berusaha untuk mencari tahu. Saya juga dapetnya sama, cuman kalau saya dapetnya memang ini anaknya cowok ya? Cowok, cewek. Yang baby cewek? Cewek kan anak cewek. Apa dia ke Jaki? Karena Jaki pernah naik ke dia. Tapi kalau Jaki kan ada di sini. Iya. Jadi dia merasa kehilangan gitu loh. Nah terus dia jadi lebih galau, dia mikirin anak itu gimana ya gitu. Okay. Tapi mengenai perpisahan dia dengan teman-temannya? Nggak tahu, Ray dapetnya satu sapi cewek ya. Itu sih itu. Masih itu. Oh galaunya masih si Meli, cewek genit. Jadi dia kayak pengen ini ke Meli gitu. Cuman si Melinya kayaknya kagak welcome ke dia. Ya Allah, ada aja nih cinta.
Tapi mereka berdua juga kan hanya mereka berdua. Iya, karena kalau dia dikeluarin itu, dia hobi banget di situ cium-ciuman gitu-gitu. Jadi Koko itu tuh dia selalu mampir ya, dia tuh mampir ke kandangnya Meli terus cium-ciuman terus Melinya makan, dia tetap nggak makan juga Bang Syaroko, biar yuk makan bareng. Gitu. Jadi dia tuh galaunya gara-gara cinta. Dia galau Dianya atau ininya sebetulnya. Jangan pengaruhnya si Ato nih. Mana bagi sebuah bogohan saya bagian. Hari cek Ato ya galau nanti kumaha. Cek abi mah gara-gara iya sih karena maknya ku babaturana kan tak aya. Jadi gitu meren kan basi tamang geus mulai bener Pak makanan teh. Jadi pas datang emang dia tuh paling lambat adaptasinya. Terus udah gitu mulai bener. Pas lagi temennya makin banyak, dia justru paling semangat Iya, ya. paling semangat. Terus pas setelah temennya temannya nggak nggak ada ada. semua, dia mogok makan lagi gitu. Sekarang Sekarang udah mulai bener lagi. mulai bener, tapi belum ini ya. Belum, iya. Dia tuh Maksimal. sampai rumput itu sama sekali nggak disentuh ya. Tapi untung dia mau comboran masih mau. Minum kan kita selalu standby 24 jam. Rumput tuh pernah sampai nggak mau sama sekali. Sekarang udah mulai. Oh mungkin gini ya, mungkin waktu ada teman-temannya, dia itu udah mulai lupa kan dengan si yang sebelumnya. Karena ada hiburan, ada teman, iya. ada yang dia bisa lihat rame. Nah begitu teman-temannya hilang, Sendiri. mulai lagi tuh, ya. Ah. Makanya kenapa muncul di kita bertiga dia muncul galaunya dia tuh kenapa anak si anak kecil. ini gitu. Jadi mungkin bukan masalah sebenarnya bukan pada masalah semata-mata karena dia kangen si anak mungkin ya. Tapi kayak kita aja gitu. Kalau teman-teman kita udah pada hilang nih gitu, kita sendirian, jadi kan kita terus kepikiran kan. Gitu loh. Iya iya. Biar gampang move on itu harus ketemu banyak orang. Kalau lagi sendiri lagi, ya udah galau lagi. Iya, jadi kayaknya dia nggak punya temen, jadi seakan-akan nggak ada yang dia bisa lihat, dia idiin gitu. Coba kita ngobrol di dalam yuk. Coba Dok, mau ngobrol atau gimana? Apa yang mau ditanyain lagi apa? Jadi kita bisa coba. Satu, dia kenapa galau lagi. Dua, dia maunya apa. Kalau makanannya mau apa. Terus udah gitu, dia mau dikasih temen lagi atau enggak. Kalau temen sebelahnya dia tuh mau jantan betina. Ya, perlakuan khususnya mau diapain. Terus ini kandang dia hobi di sana, di sini atau dia mau pindah ke kandang depan Meli. Meli yang pindah ke sini atau gimana gitu. Dia lebih minderan ya. Lebih banyak galaunya ya. Ya, kayaknya hatinya nggak pernah happy gitu. Iya. Terus kayak apa aja dibandingin Drama banget. Kita baru ketemu nih sapi drama. Iya. Yang kali ini lucu-lucu. Sini tuh sapi itu selalu. Iya. Apa mungkin karena dia galau ya, jadi dia lebih apa ya, lebih ngedrop dia secara emosi. yang kayak nggak karu-karuan gitu loh, kayak semua kayak Kayak salah gitu ya. semuanya kayak kok dia yang nggak paling apa gitu. Kayak apa ya, kayak minderan gitu. Wah, dia itu matanya itu tidak simetris, sipit sebelah, yang sebelah kanan. Mungkin karena dia punya cacat ya, jadi Iya, mungkin sebetulnya nggak terlalu kentara, tapi kalau ini tuh gini ya, agak gini, yang sebelah ini agak ini. Tapi kalau bisa ketemu atau terus dia yang gitu, kok di momen-momen tertentu pengen melotot, pengen melotot, pengen kelihatan simetris. Tapi kalau dia lagi nggak itu, dia yang kayak gini tuh. Kalau dari depan itu terlihat yang kanan itu emang lebih sipit. kasihan sih gitu, karena ngerasanya di Dia dalamnya. minderan. Iya.
punya tanduk waktu itu. Oh iya. Bener. Tadi aku nanya kan Banyak ke orang Aa. kan yang bilang ini kenapa gak punya tanduk? Nah, itu. Sapi kok gak punya tanduk, banyak celotehan gitu Iya. kan. Oh iya iya. Itu tuh. Karena semuanya bertanduk kemarin tuh. Iya. Itu. Parameternya kenapa? Dia jadi kayak punya banyak kekurangan dalam diri dia. Dianya merasanya, kamu ganteng tahu, Grandong juga hitam, nggak bertanduk, justru jadi mengangkat sapi-sapi hitam lainnya tahu, iya. Galau ya? Galau banget. Semua digalauin gitu. Kayaknya dititipin sama si ibunya tuh yang si ibu yang punya anak tuh kayaknya bener dah itu tempelannya dia tuh. Jadi waktu tadi di mobil teh dapat kan dia teh emang bukan cuman anak doang. Dia ada bininya, ada anaknya gitu. Ibu berarti. Tapi nggak nge itu teh ternyata orang dikirain sapi, makanya dikira udah berkeluarga di sana. Kayaknya meren itu ibu teh ngomong apa sering diomongin. Iya. Sering Iya, iya. pesan. Oh iya, kalau itu tuh kalau saya ceritakan, Janoko itu dari peternakan sebelumnya tuh ya gitulah seperti sapi-sapi lainnya tuh kotor dan lain-lain. Ya, dan dia tuh agak galak. Sama Mas Hermawan itu pendekatan itu sampai 1 bulan dibersihin terus udah gitu setiap hari tuh dikasih gula tuh sampai sekarung. Tiap pagi gula gitu tuh sampai hujan-hujanan bareng di kandang tuh mulai diikat sampai dibuka sampai dia tuh deketin tapi enggak nyeruduk cuma pokoknya semanja itu dan semesra itu sama Mas Hermawan. Nah sama istrinya setiap makan istrinya itu nasinya itu disisain, sisanya dikasih ke dia. Nah, itu. Sisanya dikasih ke dia gitu. Jadi emang nempel banget jadi kayaknya gitu. Makanya dia kehilangan banget. Ah. Dan pada saat yang seperti itu pun si Pak Hermawan dan istrinya kan Tipis dia. kayaknya memberikan pesan ya kepada dia gitu loh. Iya. Nah itu yang membuat dia apa ya? Memang dia tipikalnya memang tipikal yang drama gitu ya, yang galau gitu. Itu udah memang tipikal dia. Tapi kalau ini kan lebih banyak sedih gitu ya. Melo. Melo. Melo banget. Ah, Janoko. Padahal namanya Janoko. Janoko tuh salah satu tokoh pewayangan. Tapi aku menganggapnya Janoko tuh ada kayak jenaka gitu. Tapi justru dia tuh melo. Melo. Dia nggak punya apa ya humoris sama sekali tuh nggak ada. Gloomy banget. Iya, gloomy. Kayak ibaratnya orang dari kampungnya ngerantau ke kota tah. Oh, homesick. Jadi dia teh kangen gitu. Makanya tuh anak juga kalau si ibunya lagi ngandung tuh kayaknya dia penasaran tuh anak udah keluar belum gitu. Dia tuh pengen ada di situ pas anaknya hadir gitu. Iya, kan udah lahir, Justru karena si ibu dari dia hamil. Sampai habis. Iya ntar kamu gilirannya. Iya, nanti. Jadi itu. Kayaknya waktu si ibu itu kan memang dia selalu ngomong ya sama si Janoko Iya. gitu loh. Jadi emang bayi lahir itu nggak sampai sebulan dia udah pindah. Jadi pas aku pertemuan terakhir di sana aja baru lahir banget si bayi itu. Iya. Jadi dia kayak bener-bener ngikutin kan waktu si ibu hamil segala banget, macam. betul. Iya, jadi kayak ibaratnya sekarang tuh dia lagi sendirian, nggak ada temen, jadi kepikiran. Memang mah dia tipikal yang lebih galau ya. Iya, galau banget. Oke. Jadi nanti kalau misal ada temannya dia akan lebih happy. Tergantung, karena dia juga pemilih ya. Oke. Dia tergantung, dia nggak mau yang galak. Dia juga nggak mau dia menjadi tersaingi. Nah itu. Soalnya pas rame juga dia emang cerita dia bilang sama temenan gimana gitu. Makanya tadi saya kira masih rame sapinya di sini. Dan dia bilang ya enak mah enak, cuman pada cuek we gitu. Iya. Cuek be. Karena dia berdiri Sunda Sarua jeung mana ya tak? Sama dia. Cuek be gitu. Emang dia di sudut gitu emang ya dia. Oh dia galau. Nah kalau dia misal kandangnya dipindah ke depan di tempat si Meli, apakah dia bisa lebih happy atau tidak? Kayaknya malah
dia bilang mah di sini nggak apa-apa ya, cuman pintunya jangan ditutup tah, jadi bisa ngelihat. Kayaknya mungkin kalau si Melinya di sini lebih Kalau happy ya. Melia di sini mungkin dia lebih senang malahan. Tadinya saya dapatnya dipindahin ke depan, terus dibilang kalau sama Meli nggak muat, nggak apa-apa bertiga empet-empetan aja dia bilang. jadi punya teman dia bilang gitu. Paling Meli sini dulu ya. Itu disiapin buat yang banyak jantan teman. satu itu. Paling Melinya stres. Iya Meli. Karena Meli kayak dia kayaknya galau juga. Meli itu naksirnya sama yang petanduk. Si Condro Simo. Pokoknya petanduk. Nah ini naksir Meli. Melinya naksirnya itu. Astagfirullahaladzim. Jadi tambah galau, buat dia tambah galau. Condro Simo suka Meli. Meli suka Condro Simo. Dia suka Meli tapi Melinya nggak milih dia. Iya. Condro Simonya udah nggak ada. Siapa tahu dia masih berharap, siapa tahu Meli jadi suka sama dia. Tapi kok Meli si cewek centil diasingkan di sini dia stres ya? Iya, nggak ada Iya, orang. kasihanan si Makanya Meli. dia bikin pindah ke depan, dia bilang. Sebenarnya mana muat bertiga, bisa mepet aja mepet. Saya diem aja berdiri. Dia Dianya nggak suka, lu jangan maksa. Oke, kalau misal Mas Terus dia Hermawan sensi banget loh ya. sensi. Jadi nggak boleh diledek-ledek. Jangan diledek. Bohong, canda kali Janok. Bukan jan tuh sini, jan. Oh, jadi tong diherian cenanya. Harus dimotivasi. Jadi, ayo Janoko, kamu tuh ganteng, kamu tuh hebat. Gitu. Kalau diajak Nah, mungkin- main, seneng Mesti tanya ya. tuh kalimat pusakanya dari si Iya. si ibu ibu. sebabnya. Iya. Dia berarti dulu di pojok kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk banget Mas, kayaknya lagi hunting-hunting sapi terus ini. Ya, cari yang unik. Alhamdulillah. Tak kabarin kok yang unik-unik yo. Ya, Mas, ini aku lagi ngobrol sama Dokter Rajanti, animal communicator tuh. Oh iya. halo dong. Halo Ya. Mas. Nah, ini kita lagi ngobrol sama Janoko. Janoko tuh katanya hasil obrolan dokter dengan Janoko, dia itu orang itu drama banget, galau, melo. Minta temen ya? Nggak tahu minta temen, nggak tahu gimana, tapi pokoknya katanya dia itu teringat sama sosok anak kecil. Aku kesimpulannya kayaknya sama anak sampean Mas Momo. Bisa. Jadi no connection. Karena udah pamitan sama Momo, udah tak ciumin sama Momo juga. Tuh benar. Nah, Dan Janok, karena dokter tuh justru di sini curiganya Janoko itu udah punya keluarga, karena di bayangannya itu ada seorang ibu dan seorang anak. Tak pikir sapi, kayaknya itu istrimu sama anakmu. Ya. ya, maybe ya. Tapi udah pamitan dan kemarin, maksudnya waktu Janoko dituntun sama naik mobil itu dia kooperatif kok, artinya nggak ada pemberontakan. Iya. Memang nggak Ya, masalah sih. ya gitu terus katanya dia tuh, aku cerita juga istrimu tuh kalau makan suka disisain, terus nasinya dikasih ke Janoko ya toh? Iya. Semuanya kalau makan buah juga kadang buah apapun itu sisanya dikasih Janoko gitu. Biasanya istri sambil ngomong apa gitu? Cerita sih paling Janoko, sehat-sehat ya nak, cepet gede ya nak, jangan rewel, jangan sakit gitu. Oh biasa gitu. Oh diajak ngobrol gitu aja. Ya kangen kali. Ya wis kalau gitu Pujian balik. istrimu suruh tinggal di sini wae dah. Bus. Ini tau nggak? Ini jadi gini. Menurut ngobrol dari dokter, kesini memang dia galau. Nah pas lagi banyak teman-temannya, yang pas kandang penuh dia happy gara-gara ya banyak teman, galaunya lupa. Nah sekarang dia sendiri galau lagi. Ini sampai kurus loh Mas. Tuh lihat tuh. Sampai ya ada, biasa kan dia bulat banget tuh. Masih gede sih, tapi menurut aku sih udah ada pengurangan. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Karena aku pun kalau lagi stres itu kurusnya banyak Ya sama berarti. Iri. berarti. Kok malah curhat dia ya ke gua. Berarti ini mirror. Iya.
Yang penting mau makan sehat aman. Nanti Iya, masih iya. bisa dipupuk. Jangan-jangan sama 1 bulan sensi. nggak sampai pulih nanti bobotnya. Ini kata dokter, jangan-jangan karakter Janoko itu, ini beneran kayaknya bener yang dokter katakan. Sama persis sama Mas Hermawan. Melodrama. Iya dok. Lu kenapa curhat? Iya, apa-apa dipikirin. Gitu, galau ya toh? Iya. Iya. Baperan. Iya, baperan. Berarti sama. Orang sama dia aja suka India banget, hujan-hujanan berdua ya toh? Iya. Berarti bisa Iya. dicari nih yang melo Iya, lagi iya, iya. siapa nih di sini. Iya, berarti Ato harus melo juga. Iya. Ini Ato nih, Ato yang urus nih, Ato. Halo. Mas, aku minta share kontak personmu. Nah, nah, oke. Tapi masalahnya sama dia harus pakai bahasa Sunda. Lu ngerti Sunda enggak, Mas? Damang. Kok? Le, ojo rewel. Ayo, senang-senang mainan bareng sama Irfan. Ya, besok aku ke situ kok, insya Allah minggu depan. Beneran lu, Mas? Makasih ya, sehat-sehat. Makasih, Semuanya, Assalamualaikum. Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tapi bener aku baru sadar Mas Hermawan tuh karakternya gini. Iya. Mirroring. Karena udah kenceng kan. Makanya Iya. kenapa Re dapetnya istri? Iya, Ya, iya. mestinya kan bukan istri dong. Makanya dia salah, dia berpikir istrinya itu sapi lagi di sana. Jadi ini mirroring sama Mas Hermawan. Terus dia itu sama istrinya dan anaknya. Jadi ini tuh beneran ini Mas Hermawan banget. Ya. Oh. Dia udah melebur karena kan yang seperti ini dia nih kan dia yang memilih biasanya. Iya, iya, iya. Dia iya. memilih orang yang akan dekat sama dia karena dia nggak bisa sembarangan. Makanya kenapa separuh jiwaku masih padamu gitu. Oh, so sweet ya. Oke. Aduh. Separuh jiwanya pergi. Ya udah berarti ini salah satunya Meli sama Mimi sekali-kali kalau keluarin main di sini. Jadi nggak terus-terusan juga setidaknya pas misal jam Pokoknya setiap makan hari, ya, tuh. Ya, supaya ya. dia ada hiburan. Oke. Terus diajak ngobrol, Melo coba kamu ntar kau makan sisain ke dia atau sisa makan dia sama kamu makan. Balik atau ya bener. Melo ini loh. Ntar kebalik dia ketularan Melonya. Oke. Dia selalu dikasih tahu ya, A. Dia dibilangin kamu tuh apa ganteng, kamu tuh bagus, Selalu itu, cakep. kalau misalkan mandiin, kalau ngasih makan selalu disemangatin terus, soalnya kan ya bisa dibilang kalau hewan tuh mengerti perasaan lah gitu ya. Iya. Jadi setidaknya kita mendukung terus gitu, Iya. nggak pernah mencela dia gitu. Iya. Jangan-jangan Mas Hermawan juga dibilang gitu Mas ya. Ganteng. Kayaknya sih. Mas tuh ganteng loh Mas. Nah tapi mengenai bedanya dia dengan sapi yang lain yang ada di sini dan di sini, diomongin nggak apa-apa ke dia. Maksudnya hati-hati lagi nggak apa-apa. Kamu justru gini juga bagus gitu-gitu. Dibikin bangga. Iya, tapi nggak usah dibahas yang cacatnya dia sih. Oh iya, lewat aja. Oh iya. Tapi pokoknya dikasih tahu kamu itu cakep banget, kamu tuh ganteng, badan kamu tuh oke, gitu. Dibikin pede aja ya. Oke. Kan netizen banyak yang nanya, jangan Janoko nggak paham apa yang diomongin aku. Jadi yang heboh nih semua pada pengen ngobrol. Jadi Ato itu kan ngomong Sunda. Dia dari Jawa, apakah itu ngefek? Harusnya enggak ya? Enggak netizen, enggak. Karena dia mengerti bahasa universal sebetulnya. Iya. Bahasa apapun sebenarnya dia ngerti karena dia tidak, yang dia tangkep bukan kata per kata, tapi maksudnya kita. Oke. Jadi sebenarnya kita mau ngomong bahasa apapun sebenarnya dia yang dia tangkep secara telepatik itu kita maksudnya apa ke dia gitu. Oh, oke. Makanya kalau kita bicara jangan kita dalam hati kita padahal kan lu begini gitu. Nggak boleh. Iya. Jadi harus tulus kita ngomongnya begitu ya begitu gitu. Oke. Oh, jadi faktor bahasa bukan ya. Tapi mungkin faktor rasa ya diimbangkan lagi ya. Maksudnya yang dia melo
dia upin lagi PD-nya dan Iya. lain-lain. Oke. Nanti saya akan bantu influence dia supaya dia lebih happy, lebih cheerful gitu ya. Oke. Coba nanti kalau dia lebih happy, lebih cheerful, ntar dia loncat-loncat, kita bingung juga. Tapi dia tuh suka melakukan tindakan-tindakan mengejutkan, kayak misal itu tiba-tiba nyeruduk, gitu. Tapi tenang gitu tuh dia tuh. Tadi dapat sih, dia kayaknya apa dulu dia main sama si Masnya begini ya, pakai nyeruduk nggak? Soalnya dia bilang dia suka tuh kalau ada yang ngadu banteng gitu sama dia gitu loh. Oh, iya. Cara mainnya gitu kalau Jangan dia. pakai helm kalau sama dia. Full face ya. Iya, full face. Jadi helmnya kayak korek kuping nih. Helm sama badan dia gitu ya. Tadi waktu ngobrol kan dia ngintip kan. Ngintip ya. Liatin. Matanya kayak gini. Nyari suaranya. Iya. Gengsi jadi Iya. Pakai mata. Iya. Dia pakai mata dia. Iya. Bukan pala. Tapi dia ke Ato nyambung. lumayan ya, ada yang ya dia inget lah. Tapi dia masih terikat sama si yang sangat terlalu kuat ya. Iya. Nah, kehadiran Mas Hermawan ntar ke sini itu sangat membantu sekali. Tapi kepulangannya juga sangat Oh, berarti harus ada itunya ya, ada kata-kata perpisahan yang Karena sebenarnya sadar ya udah berpisah teh ya. Jadi kayak anak rantau dia tuh. Dia tahu dia harus di sini. Dia juga nggak nyari pulang, tapi kepikiran yang di rumah gitu. Keinget. pokoknya mirip orang gimana sih kalau kita pergi kan kita tetap masih mikirin si mama gimana, si papa gimana, nenek gimana. Nah dia juga gitu. Oke. Makanan apa yang harus dikasih? Dedek. Ya, budak ya. Tapi ini dulu apa dia di ujung ya? Dia di ujung. Kayaknya nggak tuh, kayaknya dia kayak nggak ngerti makan ya. Kayak nggak ada apa ya, nggak ada klasifikasi mau apa gitu loh. Atau kita influence aja yuk, kesianan kalau nggak. Coba kita influence supaya dia bisa lebih happy, supaya dia bisa lebih menerima dia ada di sini. Jadi tadi kita coba karena kan dia ini kan mundur lagi sini. Gimana tadi? Jadi kita tuh udah dapat gambaran dia lebih jelas ya. Jadi gambaran lebih jelas tuh dia ini kan tipikal anak yang dekat sama orang ya, gitu loh. Lalu kemudian dia itu tipikal yang lebih mendalam gitu ya. Jadi mendalam tuh dalam artian kalau punya hubungan tuh dia tuh dalam banget gitu, melo lah ya. Dan si Pak Mas Hermawan dan istrinya itu kan memberikan itu ke dia gitu loh. Nah, jadi sebetulnya gitu ya, dia itu bukan masalah pada makanannya harus apa segala macam gitu. Buat dia tuh dia bukan tipikal yang fokus pada makan gitu loh, tapi dia lebih pada suasana. Oh. Gitu. Jadi bagaimana si ibu memperlakukan dia gitu. Jadi si ibu itu ngasih dia makanan gitu ya. Bukan pada makanannya itu apa sebetulnya. Nah, tapi yang dia ingat tuh bagaimana dengan cara itu. Jadi dia itu jadi lebih dekat banget kan sama si ibu gitu loh. Nah, lalu kemudian dia ini memang tipikal yang sensi. Ya, jadi kalau dia tuh lebih seneng kan diunyel-unyel, ya. Nah, diusap-usap, diperlakukan benar-benar kayak pet lah gitu. Ya, jadi
dia ini tipikal yang memang deket banget sama orang sebenarnya gitu loh. Jadi ya memperlakukan dia memang dia harus diajak jalan, diajak main gitu loh. Jadi memang si Mas Ato ini memang jadi mesti melebur sama dia. Jadi saya bilang kamu juga harus jadi bau sapi supaya dia jadi merasa punya temen banget gitu jadinya. Nah jadi emang ini agak berbeda sih kalau menurut saya. Nah cuma ya memang dia perlu waktu lebih panjang untuk adaptasi. Ya. Dan dia ini kan punya minder apa namanya ya, minder. Iya ada insecure, ada rasa Berbeda. dikuasain dengan minder itu karena mungkin dia juga punya sedikit ada rasa ada cacat yang dia mengerti itu gitu ya. Nah jadi memang kita harus memberikan kata-kata motivasi terus sama dia. Itu. Kalau si ini siapa namanya si tadi Gareth juga dapat itu si Mimi ya. Mimi itu kan suka iseng sama dia. Jadi karena dia ngomongin ke si apa? Jadi pas ini main ke sebelah kan, Akang main sama siapa namanya? Meli ya? Meli, Meli. Nah si Mimi itu bilang, jelek banget sih lu. Terus yang ini tadi Kenali lagi si Mimi Rumpi. Namanya Mimi Rumpi deh sekarang ya. Mimi Rumpi. Terus yang ini baper kan, jahat banget sih ngomongin aku gitu loh. Jadi baper dianya gitu loh. Jadi karena dia merasa yang ada tanduk itu yang lebih oke gitu. Jadi si bocil-bocil itu membandingkannya sama Chandra Simo. Makanya si itu kena siapa? Si Meli. Jadi Meli mengagumi Chandra Simo gitu loh. Ya jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi emang ada biang kerok di antara mereka. Si Mimi Rumpi, si biang kerok membuat dia minder. Dan dia sedang jatuh cinta, falling in love sama si Meli. Jadi ini bertiga ini luar biasa. Tapi tampaknya ini memang harus lebih dimeriahkan dengan hadirnya bintang-bintang peran-peran lainnya lagi ya. Supaya dia kayak kemarin rame aja udah percintaannya jadi nomor 2 atau gimana? Enggak juga sih ya sebenarnya ya. Karena kita juga khawatir kalau ada yang lebih ganteng lagi dari dia sih. Lebih lagi gitu. Enggak, tapi dia yang paling gede, dia yang paling gagah kok. Yang lainnya bocil-bocil semuanya. Kalau bocil nggak apa-apa. Pokoknya yang penting bagaimana si Meli itu bisa fall in love sama dia kan sebenarnya gitu ya. Kalau itu dia bisa beres sih masalahnya gitu. Repot banget hidup gue ya. Ngurusin percintaan sapi loh gue. Ya Allah, Janoko dan Meli. Iya. Karena ini pas nanya dia itu yang keluar mukanya si Meli gitu, cantik, putih gitu loh. Si Meli kan udah glowing, jadi seneng banget dengan glowingnya itu. Jadi memang dia tuh punya daya tarik kan, memang dia memberikan daya tarik buat orang sama buat sapi. Iya banget. Oke. Awas nanti dia jealous sama kamu mas. Yang lucu ada karakter si Mimi yang si itu yang Rumpi. Guys, ini percaya nggak percaya ini jadi gini ya, sapi itu termasuk makhluk sosial juga ya. Jadi mereka tuh berinteraksi dan biasanya kalau sudah masuk makhluk sosial mereka suka bergerombol, berinteraksi ya berarti ada clash, ada ikatan-ikatan ya, seperti ini. Ada ikatan jatuh cinta, ada yang merongrong, ada yang gibah dan lain sebagainya. Dan ini tidak terjadi di dunia manusia, ternyata di dunia hewan pun ini kita fokusnya di sapi juga terjadi. Di binatang-binatang lainnya pun ada ya. Kan waktu itu si onta itu sama Burung si unta dan kura-kura nggak mau kawin, bertelur nggak mau kawin gara-gara digibain diintipin sama burung-burung di aviari. Ya ceritanya emang banyak di sini ya. Oke, nanti kita lihat perubahan dan juga usaha dari Ato ya, Ato mendampingi Janoko, kemudian juga bagaimana kisah cinta Meli dengan Janoko selanjutnya seperti apa ya. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa menemukan waktu lagi nih, dapat waktunya Dr. Rajanti itu ini sangat sulit sekali. Jadi ternyata pas kemarin sebelum kurban kita mau ngobrol dengan sapinya, akunya juga nggak ada waktu, ternyata beliaunya pun pas lagi nggak ada waktu juga. lagi nggak di tempat. Iya, lagi nggak di tempat. Yaudah, mudah-mudahan nanti pas lagi ada bocil-bocil lainnya datang sini, adik-adiknya Janoko tadi juga Mas Hermawan cerita mau datang sini bawa
seseorang, sesuatu, jangan nendang ya nak, ini nggak nendang sih. Itu nanti kita mudah-mudahan Dokter Rajanti dan timnya pas waktunya lagi ya, berjodoh lagi ya. Oke, thank you guys. Follow IG-nya DRH Rajanti ya. Di sini bersama dengan Agim ya, Are, Agim, Are, dan Gareth ya. Oke, Maria sebagai videografer. Oke, thank you guys. Tunggu cerita berikutnya mengenai sapi-sapi yang jatuh cinta. Bye-bye, Assalamualaikum. Hey, jatuh cinta sama Meli? Iya, jatuh cinta sama Meli. Oh gitu, ngomong. Ternyata galaunya itu bukan hilang sahabat, tapi karena cinta tak terbalas karena rongrongan si Mimi Rumpi. Tenang, diadakan pertemuan lebih lanjut ya, oke? Mi, sini Mi. Ini Rumpi. Astaga. Ya ampun ditinggalin. Ya sekarang ini cuma berdua, dia ditinggalin.